Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Fiqh Al-Muyassar, dan kita masih dalam pembahasan terkait dengan masalah zakat. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan terkait dengan hikmah-hikmah diwajibkannya zakat. Di antaranya adalah untuk membersihkan harta dan mengembangkannya. Demikian juga membersihkan atau mensucikan orang yang berzakat dari sifat kikir dan juga berbagai dosa. Demikian juga membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, menolong mereka, dan juga sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, dan juga hal tersebut menunjukkan benarnya keimanan orang yang berzakat dan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan turunnya berbagai kebaikan dan penghapusan berbagai dosa. Maka insyaallah pembahasan selanjutnya yaitu ala man tajibu az-zakah. Ya, siapa saja yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ya. Dikatakan di sini bahwasanya tajibuz zakah ala man tawafarat fihi syurutul atiyah. Ya, zakat itu diwajibkan bagi orang yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama adalah al-Islam. Keislaman. Ya. Sehingga fala tajibuz zakah 'alal kafir. Zakat itu tidak wajib bagi orang kafir. Ya, kenapa zakat tidak wajib kepada orang kafir? Li'annaha ibadatun maliyah yataqarrabu biha al-muslimu ila Allah. Karena zakat ini adalah ibadah harta yang dengannya seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiru la tuqbalu minhu al-ibadatu hatta yadkhula fil Islam. Dan namanya orang kafir itu tidak akan diterima darinya ibadah, ya, sampai dia masuk ke dalam Islam. Jadi ibadah apa saja yang dilakukan oleh mereka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masuk ke dalam Islam. Ya, tidak diterima sedekahnya, tidak diterima kebaikan-kebaikannya, tidak diterima, ya, apalagi zakatnya. Seandainya mereka salat, seandainya mereka berpuasa, maka tidak diterima kecuali dengan keislaman. Ya, karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan bahwasanya syarat ibadah itu, syarat diterimanya ibadah ada dua. Pertama, keikhlasan, dan yang kedua adalah mengikuti tuntunan Nabi SAW, sebut dengan mutaba'ah. Ini kalau dia seorang muslim, ya, ini kalau dia seorang muslim. Tapi kalau bukan, maka ditambah lagi satu, yaitu keislaman. Jadi walaupun anggaplah misalnya ada orangnya bukan seorang muslim, dia beribadah dengan ikhlas, ya, tapi dia bukan seorang muslim, maka ibadahnya tidak akan diterima. Ibadahnya tidak akan
diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini bahwasanya wal kafiru la tuqbalu minhu al-ibadatu hatta yadkhula fil Islam. Orang kafir tidak akan diterima ibadahnya sampai dia masuk ke dalam Islam. Liqaulihi ta'ala wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Ini dalam surah At-Taubah ayat 54. Ya, tidak ada yang mencegah mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu yang menyebabkan. Ya, jadi kebaikan-kebaikan mereka, ya, termasuk seperti kalau di dalam Islam ada namanya amalan jariyah, amalan yang terus mengalir setelah kematian. Itu amalan yang sangat agung. Jadi kalau misalnya ada orang kafir yang menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat yang itu bisa menjadi amalan jariyah, maka itu tidak akan bermanfaat baginya. Anggaplah misalnya ya bola lampu. Ya, ini luar biasa. Ya, andaikan yang menemukan itu adalah seorang muslim, maka pahalanya itu terus mengalir hingga hari ini. Kenapa? Karena itu manfaatnya luar biasa. Ya, kita bisa merasakan penerangan, cahaya. Ya. Di masjid-masjid dipakai, di mana saja dipakai. Ya. Tapi kalau bukan seorang muslim yang menemukannya, maka ya, itu tidak akan bermanfaat baginya kalau dia adalah ya orang kafir. Demikian juga yang lain misalnya. Ya, hal-hal yang bermanfaat tapi penemunya bukan seorang muslim, maka itu tidak akan bermanfaat. Ya, sebaliknya seorang muslim kalau dia melakukan satu amalan dan itu terus dirasakan manfaatnya oleh manusia, maka itu akan dia dapatkan walaupun dia sudah meninggal. Seperti orang menanam pohon. Orang menanam pohon apa saja. Ya. Dan itu bermanfaat. Apakah itu bermanfaat buahnya atau dipakai berteduh oleh manusia. Ya, bahkan dimakan oleh hewan-hewan pun itu akan ngalir pahalanya bagi seorang muslim. Nah, maka di sini dikatakan tidak ada yang mencegah untuk diterima nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa idza kanat la tuqbalu minhum fala fa'idata fi ilzamihim biha. Karena itu ini ya dikatakan bahwasanya kalau misalnya tidak diterima dari mereka, maka tidak ada faedahnya. Ya, kewajiban terhadap mereka. Jadi andaikan diwajibkan kepada mereka, itu juga tidak ada faedahnya. Kenapa tidak diterima? Ya, makanya yang diwajibkan adalah seorang muslim. Nah, tapi bukan berarti bahwasanya mereka tidak akan disiksa. Ya, mereka akan disiksa. Ya, mereka akan disiksa karena tidak mengeluarkan zakat. Tapi toh kalau seandainya dia mengeluarkan zakat, ya, tidak diterima. Kenapa? Karena syaratnya dia harus seorang muslim. Ya, harus seorang muslim. Nah, wali mafhumi qali Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, hadhihi fariidatu as-sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-muslimin. Dan juga dipahami dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di mana beliau berkata bahwasanya ini adalah kewajiban sedekah, kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Nah, karena itu dikatakan di sini lakinnahu ma'adzalik muhasabun 'alaiha. Bersamaan dengan itu mereka akan dihisab. Ya, li'annahu mukhatabun bi furu'i syari'ati 'ala sahih. Karena mereka dikhitab, mereka diajak. Ya. Pada cabang-cabang syariat menurut yang sahih. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ya, mereka tetap akan dihisab, mereka tetap akan disiksa karena tidak mengeluarkan zakat. Tapi andaikan mereka mengeluarkan zakat,
maka tidak diterima. Kenapa? Karena syaratnya harus seorang muslim. Nah, maka ya begitu ruginya beramal kalau tidak didasari dengan keislaman. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Kemudian yang kedua dari syarat zakat adalah al-hurriyah. Iya. Orang yang merdeka. Fala tajibu zakatu 'alal 'abdi wal mukatab. Maka tidak wajib zakat itu terhadap budak atau budak yang mempersyaratkan dirinya untuk ya membebaskan dirinya. Lian al-'abda la yamliku syai'an. Karena yang namanya budak ya tidak punya apa-apa. Tidak punya harta. Bahkan dia sendiri adalah milik tuannya. Ya. Demikian juga wal mukatabu milkuhu dhaif. Demikian juga al mukatab itu miliknya lemah, kepemilikannya lemah. Wa annal 'abda wa ma fi yadihi milkun li sayyidihi. Dan yang namanya budak dan apa yang ada di tangannya itu adalah milik tuannya. Ya, itu adalah milik tuannya. Iya. Fatajibu ya zakatuhu alaihi. Maka yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah tuannya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, syarat yang kedua dari syarat zakat yaitu ya dia harus merdeka. Dia harus merdeka. Nah, adapun budak maka tidak ada kewajiban baginya. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah milkun nisab. Milkan taman mustaqirra. Harus mencapai nisabnya. Harus mencapai nisabnya. Dan dimaklumi bahwasanya kalau nisab emas itu 85 gram. Ya. 85 gram. Atau kalau seorang memiliki ya uang senilai 85 gram maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Atau senisab perak. Ya. Senisab perak 595 gram. Ya. Kapan seorang memiliki harta sebesar itu maka juga ya, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Maka yang mana saja yang mencapai nisabnya maka ya itu dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dan yang terakhir adalah haulani atau hawalani al-haul alal mal. Dia cukup haulnya yaitu ya satu tahun dimiliki. Karena Nabi SAW bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Ya, tidak ada zakat pada harta sampai berjalan 1 tahun. Ya, jadi kalau misalnya baru ya diterima itu belum ya diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, beda kalau kalau buah-buahan ya atau buah-buahan yang dipetik ya maka dia dikeluarkan zakatnya saat dipanen ya saat dipanen ya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atu haqqahu yauma hasadihi dan berikanlah haknya keluarkan zakatnya di waktu memanennya. Nah, adapun kalau harta yang lain selain dari yang dipanen ya seperti uang dan selainnya maka itu harus ya dimiliki selama setahun. Wallahu taala alam. Ini beberapa syarat terkait dengan zakat harta. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.